Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang revolusi cara belajar atau the learning revolution yang akan disampaikan oleh saya Agus Kurniawan, yaitu saya sendiri. Kemudian ada teman saya yaitu Hanifah Jahra dan juga Yani Indah. Yang pertama ada masa depan. Di sini ada kiat-kiat menuju masa depan, yaitu ada zaman komunikasi instan, ada dunia tanpa batas-batas ekonomi, ada 4 lompatan menuju ekonomi dunia tunggal, perdagangan dan pembelajaran melalui internet, masyarakat, layanan baru, penyatuan yang besar dengan yang kecil. Yang selanjutnya ada era baru kesenangan, kemudian ada perubahan bentuk kerja, ada perempuan sebagai pemimpin, penemuan terbaru tentang otak yang mengagumkan, kemudian ada nasionalisme budaya, terus ada kelas bawah yang semakin besar, semakin besarnya jumlah manula. Yang berikutnya yaitu ledakan praktik mandiri. Dan yang terakhir ada perusahaan kooperatif. Oh, ini yang terakhir ternyata ada kemenangan individu. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor pertama, yaitu tentang zaman komunikasi instan. Zaman komunikasi instan itu maksudnya adalah kita berkomunikasi secara langsung bersama orang yang kita ajak bicara. Komunikasi instan ini yang paling sering dilakukan, yang paling awal dilakukan yaitu di rumah. Nah, di rumah ini kita tentunya bisa bercengkrama dan berkomunikasi dengan keluarga. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang era baru kesenangan. Nah, di sini kan ini akan menuju masa depan. Di sini disebutkan untuk masa depan itu ada era baru kesenangan, yaitu di mana di era baru kesenangan ini kita mempunyai ide dan karya-karya yang kreatif, yang mampu membuat kesenangan di era masa depan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ledakan praktek mandiri, yaitu yang ketiga sebelum terakhir. Itu maksudnya ledakan praktek mandiri yaitu meledaknya suatu praktek-praktek seseorang secara mandiri, yaitu orang-orang tersebut sudah mempunyai karya-karya atau ide-ide yang kreatif untuk melakukan atau untuk belajar di masa depan menuju yang lebih baik. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada mengapa bukan yang terbaik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kiat-kiat untuk menjadi yang terbaik. Di antaranya ada peran baru komunikasi elektronik, ada pelajari komputer dan internet, perlunya perombakan dramatis dalam pendidikan orang tua, prioritas layanan kesehatan bagi anak-anak, program pengembangan anak-anak. Kita dapat mengejar ketertinggalan pada usia berapa saja, melayani setiap gaya belajar individu. Maaf, ada gangguan. Selanjutnya ada belajar tentang cara belajar dan cara berpikir. Terus apa yang seharusnya diajarkan di sekolah. Kemudian ada belajar dengan 4 tingkat. Terus ada 3 tujuan belajar. Dan kemudian ada di mana seharusnya kita mengajar. Dan yang terakhir ada berpikirlah terbuka dan komunikasikan dengan jernih. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran baru komunikasi elektronik, yaitu di mana peran ini, komunikasi ini hanya dilakukan di media elektronik, yaitu untuk memudahkan kita agar tidak menghabiskan banyak tenaga. Yang kemudian
apa yang seharusnya diajarkan di sekolah. Nah, diajarkan di sekolah, apa yang seharusnya diajarkan di sekolah itu yaitu kita harus belajar yang lebih baik dan yang lebih baik supaya kita menjadi yang terbaik. Nah, yang selanjutnya yaitu di mana seharusnya kita mengajar. Nah, ini poin yang harus kita perhatikan karena di sini kita harus menentukan apa bakat kita dan di mana seharusnya kita mengajar. Karena jika kita salah menentukan tempat untuk mengajar dengan bakat kita, maka itu akan menjadi kacau. Mungkin hanya itu. Yang selanjutnya, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bab selanjutnya adalah kenali otak Anda yang mengagumkan. Anda adalah pemilik komputer terhebat di dunia, yang memiliki sebuah pusat dengan banyak cabang dan setiap cabang memiliki banyak koneksi. Otak memiliki 4 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah otak naluriah, otak penyeimbang, otak emosional, dan korteks yang mengagumkan. Otak memiliki 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri yang bersifat harmonis dan sisi kanan yang bersifat kreatif. Yang kedua, keempat bagian otak Anda adalah kesatuan. Yang ketiga, neuron, dendrit, sel glial, dan sistem penyelubungan. Yang keempat adalah pusat-pusat kecerdasan. Ada 8 tipe pusat kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematika dan logika, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang berikutnya adalah kedua sisi otak. Cara otak menyimpan informasi, 4 panjang gelombang otak yang berbeda-beda, kemudian otak membutuhkan oksigen dan gizi, beberapa kiat sederhana tentang makanan otak, kecerdasan emosional juga vital, dan yang terakhir kesatuan tubuh dan pikiran. Panduan praktis, 20 langkah awal untuk belajar apa saja yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Ambillah pelajaran dari guru olahraga yang memiliki rumus keberhasilan, gairah, ditambah visi, ditambah aksi, yang hasilnya akan sukses. Yang kedua, beranilah bermimpi. Yang ketiga, tentukan tujuan yang spesifik. Yang keempat, dapatkan pemandu yang antusias. Yang kelima, memulailah dengan gambaran menyeluruh. Yang keenam, tanya. Beranilah bertanya kepada semua guru terbaik tanpa kita bertemu sebelumnya. Kemudian carilah prinsip utama. Lalu temukan 3 buku terbaik yang ditulis oleh praktisi Anda. Lalu pelajari lagi cara membaca lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Kemudian perkuat dengan gambar dan suara. Lalu belajar melalui praktik. Gambarlah peta pikiran sebagai ganti catatan linear. Cara mudah mengeluarkan apa yang telah dipelajari. Kemudian pelajari cara mencapai kondisi waspada dan rileks. Kemudian lakukan, dan lakukan. Kemudian tinjau ulang dan renungkan. Lalu gunakan alat bantu sebagai cantolan memori. Nikmatilah berbagai permainan. Lalu ajarilah orang lain. Lalu ikutilah kursus sistem belajar cepat. Kemudian bab selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah kiat melahirkan ide-ide cemerlang. Tips-tips untuk memancing ide diantaranya adalah: yang pertama, definisikan masalah Anda. Definisikan masalah Anda secara spesifik dan jangan dibatasi. Yang kedua, definisikan dan visualisasikan solusi ideal. Yang ketiga, kumpulkan fakta spesifik dan umum. Yang keempat, hancurkan polanya. Yang kelima, cobalah kombinasi baru. Yang selanjutnya adalah bertindak benar sejak awal. Panduan mudah untuk menghasilkan bayi yang lebih baik dan cerdas. Segala hal yang terjadi pada otak janin dalam 9 bulan kandungan sangatlah penting dalam membentuk kemampuan belajar. Oleh karena itu, setiap ibu menjaga bayinya karena program terbaik adalah perawatan ibu dan anak yang baik. Yang terakhir adalah tahun-tahun amat penting.
Kiat penting memanfaatkan tahun-tahun penting sejak kelahiran hingga usia 10 diantaranya adalah 50% kemampuan belajar seorang dikembangkan pada masa 4 tahun pertamanya. 30% lainnya dikembangkan menjelang ulang tahun ke-8. Tahun-tahun amat penting tersebut meletakkan landasan bagi semua proses belajar di masa depan. Sesudah umur 10, cabang-cabang yang tidak berhubungan akan mati. Anak-anak adalah guru terbaik mereka sendiri, dan orang tua adalah guru pertama terbaik mereka. Anak-anak belajar paling cepat dari pengalaman indriawi. Rumah, pantai, hutan, tempat bermain, tempat binatang, museum, daerah petualangan adalah sekolah terbaik di dunia. Olahraga sederhana dapat menumbuhkan semangat belajar pada bayi. Bayi tumbuh dengan pola-pola tertentu, jadi kembangkanlah berdasarkan pola-pola tersebut. Belajar apa saja, termasuk membaca, menulis, dan matematika, sebenarnya mengasyikkan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.